Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Tagarrub ilallah. Kita sering mendengar kata-kata ini, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di mana kedekatan kita kepada Allah? Sudahkah kita dekat atau mungkin semakin jauh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ukuran ini memang tidak bisa diukur sebuah meteran atau kilometer atau apapun ukuran yang sudah kita kenal dalam kehidupan ini. Tagarrub ini memang adalah cirinya jiwa kita, hati kita untuk mendekat kepada Allah atau semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim, kita akan sedikit membahas mengenai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tagarrub ilallah. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, sebelum kita mengenal untuk bagaimana tagarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tahapan-tahapan atau jalan yang harus kita lalui. Di antaranya, sudahkah kita mengenal siapa yang harus kita dekati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang berorientasi dalam kehidupannya dia kepada sesuatu yang di luar dirinya, dia sudah menciptakan Tuhan bagi dirinya sendiri. Ketika kita berorientasi terhadap harta, artinya saya curahkan hidup saya ini untuk mencari harta, saya curahkan hidup saya ini untuk mencari pekerjaan. Jikalau tidak ada harta, uang, dan pekerjaan, maka saya akan mati, maka saya akan hancur, dan lain sebagainya. Maka kita harus mengenal konsep ini. Sesungguhnya dia sudah menciptakan Tuhan bagi dirinya. Tuhan dalam tanda kutip, dengan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari, zaman modern ini manusia sudah menciptakan Tuhan-Tuhan kecilnya bagi kehidupannya dia. Sehingga apa yang didapatkan adalah kecemasan, kehidupan yang tidak harmonis, karena memang dia sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Miris memang bahwa tanpa kita sadari, kita ini sudah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus kita mengucapkan hal-hal yang mengeluarkan diri kita di agama Islam. Tapi beruntungnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyadarkan kita, memberikan berbagai sentilan-sentilan dalam hidup ini agar supaya kita sadar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita ucapkan la ilaha illallah, agar terselamatkan hidup kita ini dari hawa nafsu kita yang sudah menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, siapakah Tuhan yang harus kita sembah? Sebelumnya kita sudah tahu bahwa manusia itu tidak bisa lepas daripada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebagian manusia, beberapa kelompok yang percaya dan tidak percaya. Yang tidak percaya sebenarnya ada beberapa sebab dia tidak mempercayai Tuhan. Di antaranya dia malas berpikir, malas menggunakan akalnya, bahwa tidak mungkin seseorang itu tidak bertuhan. Atau karena kesombongannya dia,
dia bisa menyelesaikan segala kehidupan urusannya dia. Sebetulnya banyak problem kehidupan yang tidak bisa dia selesaikan tanpa ada campur tangan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Tapi memang itulah sifat manusia. Itulah orang-orang yang sebenarnya tidak bisa terlepas dari ubudiyahnya dia, sifat penghambaan. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk menyembah, illa liya'budun, untuk menyembah. Sifat ubudiyah itu ada di dalam setiap jiwa insaniah. Zaman prasejarah pun kita sudah mengenal manusia-manusia itu yang dia mencari Tuhan. Ada sesuatu yang lebih besar bagi dirinya, di luar diri tubuhnya dia, di luar dirinya dia, yang dia bisa jadikan sandaran hidupnya dia. Tapi salah yang dia sandarkan. Dia mungkin menyandarkan roh, dia menyandarkan nenek moyangnya, dia menyandarkan kepada pohon, kepada batu, matahari dan sebagainya. Dia sandarkan, artinya dia jadikan sebagai Tuhan bagi dirinya. Perjalanan kehidupan manusia seperti itu, sehingga Allah menurunkan para anbiya wal mursalin untuk menyadarkan manusia, wahai manusia, bahwa Tuhan, sandaran hidupmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pohon, bukan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribuan para nabi, puluhan para rasul yang Allah turunkan untuk menyadarkan manusia. Terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyadarkan umat yang terakhir ini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, tahapan berikutnya adalah dia mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari Allah tadi adalah ada dua hal, ada dua pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu di mana Allah dan bagaimana interaksi kita kepada Allah. Yang sebelumnya kita sudah mengenal siapa Tuhan yang harus kita sembah. Tuhan yang sepele, Tuhan yang tidak kuat. Pasti setiap manusia akan mencari sandaran hidupnya yang kuat, yang lebih kuat bagi dirinya. Kita saja bersandar untuk menyandarkan punggung kita, itu butuh dinding yang kuat. Bukan hal yang rapuh yang harus kita sandarkan, dia akan terjatuh. Begitu pula apalagi dengan kehidupan kita, keinginan kita yang begitu banyak, nafsu kita, egois kita, tidak bisa ditampung. Andaikan dunia ini pun diberikan kepada manusia, dia akan menginginkan dunia yang berikutnya. Kadang saking begitu rakusnya manusia itu, nafsu ini tidak bisa terbendung dalam kehidupan dunia yang fana. Tidak bisa terbendung dalam kehidupan yang segalanya terbatas. Andaikan semuanya diberikan, akan hancur, kata Allah. Langit dan bumi ini kalau diberikan kebenaran dan ukurannya adalah nafsunya manusia,
hancurlah dunia dan langit ini. Artinya saking dahsyatnya satu manusia saja loh itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Karena apa? Karena dahsyatnya nafsu manusia itu sendiri. Kita bisa rasakan ya, ketika kita diberi satu barang yang sudah memuaskan, pasti akan terbetik dalam dirinya, andaikan ada yang lebih baik dari ini, saya pasti mau. Ada satu keinginan yang sudah berhasil kita dapatkan sesuai dengan targetnya kita, pasti akan terbetik pula dalam hati, andaikan saya lebih giat, saya akan dapatkan lebih daripada ini. Begitu dahsyatnya nafsu manusia itu yang tidak bisa terbendung. Apakah kita akan mendapatkan Tuhan yang bisa memenuhi egois yang luar biasa ini? Ini menjadi satu sebetulnya renungan bagi kita. Tiada lain, zat itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang tidak bertepi kebesarannya. Dengan kasih sayangnya, dengan pemberiannya, Dia akan bisa memenuhi segala apa yang kita inginkan. Tapi sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ini menjadi catatan bagi diri kita. Sehingga apa yang kita panjatkan, yang kita inginkan, yang kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah akan memberikan. Tetapi ketahuilah, Allah berikan apa yang kita butuhkan. Hakikatnya kita tidak tahu apa yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan itulah yang bermanfaat bagi kita, dan itulah cinta kasih Allah kepada kita. Interaksi, bagaimana kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tadi adalah dengan jiwa kita, bukan dengan materi, tapi dengan jiwa kita. Ketika kita berbuat satu amalan yang baik, maka disitulah kita sudah mendekat kepada Allah. Ketika kita berbuat satu yang adil, maka disitu kita sudah mendekat kepada Allah. Ketika kita memiliki sebuah cinta kasih sayang kepada keluarga dan orang, maka disitulah kita mendekat kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dia berbuat baik kepada sahabatnya, tapi kepada musuhnya pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat bijak dan kasih sayang. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan untuk kita contoh. Segala problem kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua problem kehidupan itu Allah atur, Allah bimbing, Allah berikan solusinya. Salah satunya ada sebuah kisah dalam perang Khandaq. Kita ketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabatnya. Ketika itu pasukan musuh yang begitu banyak dan jumlah kaum muslimin yang begitu sedikit. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana cara kita untuk mengatasi musuh yang begitu banyak sedangkan kita yang sedikit ini? Maka Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Rasulullah yang pernah hidup di negeri Persia sana, yang mengatakan, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, saya mengusulkan kalau dalam kondisi seperti ini biasanya kita membuat parit. Maka usulan itu diterima oleh Rasulullah SAW. Tapi kondisi demi kondisi yang begitu berat yang dihadapi oleh kaum muslimin waktu itu, hampir sebulan kaum muslimin diboikot, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak makan dan minum, ikhwani rahimakumullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Putus asa, Rasulullah sholat biasa, Rasulullah melakukan ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat pun bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah?
Rasulullah sholat, kita dalam keadaan dia sangat menggigil dinginnya. Rasulullah pun dalam keadaan dia sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu daripada hasil apa yang Allah putuskan. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, singkat cerita, Allah mengirimkan badai, angin dingin, angin yang begitu kencang sekali, sehingga angin tadi itu membuat hancurnya kemah-kemah kaum musyrikin yang sudah membendung kaum muslimin di Khandaq itu, sehingga hancurlah itu pasukan dan pergi dari negeri. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, coba lihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang di luar Khandaq itu, kaum musyrikin. Maka dilihatlah, ya Rasulullah, mereka sudah meninggalkan area, sudah meninggalkan medan Khandaq ini. Apa yang terjadi? Allah telah memberikan bantuannya, memberikan solusi ketika kita bersabar terhadap apa yang Allah berikan. Coba lihat, ikhwani rahimakumullah, sahabat Qalbun Salim, bukan parit yang bisa menyelamatkan sebetulnya, walaupun itu sebuah ikhtiar dari para sahabat, tapi Allah mengirimkan bala tentaranya yang berupa angin yang bisa memporak-porandakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah akibat daripada tagarrub, dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Ketika kita dekat kepada Allah, maka segala problem kehidupan ini Allah akan mengurusnya. Karena memang hakikatnya seperti itu. Kita diberi ikhtiar, diberi pilihan, diberi gerakan daripada tubuh ini, tapi hasil dari gerakan itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Kedekatan bisa dirasakan oleh hamba tadi itu ketika diawali dengan dia mengenal Allah. Ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia cari siapa itu Tuhan yang harus dia sembah, sampai dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ujungnya adalah dia mencintai siapa yang dia kenal. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha rahman dan rahim. Cinta Allah sudah azali kepada kita. Allah pun sudah dekat kepada kita. Hanya kita saja yang tidak mau mendekat kepada Allah. Hanya kita saja yang tidak menyadari. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, Allah ingin mengenalkan sebetulnya kepada kita tanpa kita susah payah untuk mengenal Allah. Lewat apa? Lewat Al-Quran. Kita yang ingin mengenal Allah lewat dzannya kita, lewat sangkaannya kita. Apa maksudnya sangkaan? Ya, ilmu pengetahuan, sains, logika kita gunakan untuk mengenal Allah. Padahal itu semua tidak bisa menguatkan untuk mengenal Allah. Yang bisa menguatkan untuk mengenal Allah adalah informasi-informasi yang valid, informasi yang bisa dipercaya. Apa itu? Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguannya. Zaman sekarang ini banyak informasi kita dapatkan, bahkan sampah informasi pun kita terima, kita sebarkan. Tapi Al-Quranul Karim yang sudah dijaga sama Allah, tidak ada keraguannya, kita abaikan. Salah langkah dan salah informasi yang kita dapat, sehingga kita semakin jauh kepada Allah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran adalah informasi yang valid. Kemudian kehidupan ini, problem kehidupan ini, peristiwa yang kita hadapi, itu adalah yang harus kita ambil tandanya pula. Musibah atau itu kenikmatan, itu adalah sebuah tanda-tanda kebesaran Allah untuk mengenalkan ini loh saya Allah. Lewat apa? Lewat musibah dan lewat kenikmatan. Ketika musibah kita bisa bersabar,
kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. 2 hal itu saja. Tapi itu semua ada di dalam Al-Quranul Karim dan dalam kehidupan kita. Yamurrun, semuanya berjalan dalam kehidupan ini, ayat-ayat itu. Ketika kita bisa mengambilnya, meraihnya, maka kita bisa mengenal Allah. Ketika manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mencintai sepenuhnya kepada Allah. Ketika cinta itu sudah kita dapatkan, jangan bertepuk sebelah tangan. Maksudnya, cinta itu tidak akan mendapatkan suaranya ketika bertepuk sebelah tangan. Bagaimana bertepuk sebelah tangan? Tidak akan mengeluarkan suara. Allah sudah memberikan tangan kasih sayang kepada kita, tinggal kita raih dengan tangan jiwa kita ini kepada Allah. Sahabat Qalbun Salim, akhir daripada ini ada sebuah riwayat untuk kita semakin cinta kepada Allah dan semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai kita takarrubnya, kita semakin dekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, aku ingin menjadikan perkara umatmu ini kepada dirimu. Sungguh agungnya. Karena apa? Saking Rasulullah itu rauf rahimnya kepada umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Allah sudah memberikan status itu kepada Nabi Muhammad. Harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Kepada manusia yang belum beriman itu haris Rasulullah, mengharap untuk mendapatkan manusia mendapatkan hidayahnya Allah. Kepada orang yang mukminin raufur rahim. Rauf, sangat kasih sayang. Sehingga Allah mengatakan, ya Muhammad, aku lihat engkau ini cemas kepada umatmu. Aku tidak ridho engkau cemas. Sudah aku berikan saja perkara umat ini kepada dirimu. Engkau atur sudah umat ini kepada dirimu. Ja'altu amra ummatik ilaik, kata Allah. Tapi apa yang terjadi, ikhwan rahimakumullah? Kecerdasan Nabi Muhammad SAW bukan hanya langsung diterima sama Nabi, tapi Rasulullah mengatakan, la ya Rabbi bal anta arhamu bihim minni. Tidak ya Allah, jangan kau serahkan urusan umatku kepada diriku, karena aku yakin bahwa engkau lebih cinta kepada umatmu melebihi daripada diriku. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, karena engkau betul-betul cerdas, kau tahu siapa aku Allah. Karena ma'rifat, mengenal Allah yang luar biasa Nabi Muhammad, maka Allah mengatakan, tidak akan aku sia-siakan umatmu. Tidak akan aku sia-siakan umatmu untukmu ya Muhammad. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, lihat ini, sebuah kecintaan Allah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad dan umatnya, dan cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kita ini manusia yang sangat beruntung. Kita ini manusia yang luar biasa, seolah-olah direbutkan dengan 2 kecintaan yang agung, yaitu cintanya Khalik dan cintanya Al-Mahmud, yaitu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya Nabi kepada umatnya. Teledor kalau kita tidak meraih cintanya Allah. Rugi kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sujudlah kita kepada Allah, raihlah kasih sayangnya Allah. Bersolawatlah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lakukan sunnah-sunnahnya untuk meraih cintanya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin tagarrub kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa dibanggakan, yang bisa menjadikan Nabi Muhammad tersenyum untuk melihat wajah kita, dan akan Nabi Muhammad persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah umatku yang aku banggakan ya Allah. Semoga kita selamat, hati kita selamat, menjadi hati yang qalbun salim, hati yang salim, yang cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.